Aku bukan menantu sampah. Bab 954 Artefak tingkat tinggi. Ada petir di sekitar, dan langit bergemuruh. Petir besar menyerang ke bawah seperti anak panah yang tajam, satu demi satu. Rumah Wang yang besar telah berubah menjadi reruntuhan, hanya aula di tengah, berdiri sendiri di reruntuhan, disambar petir yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa pemburu harta karun yang bergegas ke depan, terlambat untuk mundur, langsung dicincang sampai mati oleh petir yang dahsyat dan berubah menjadi abu. Kerumunan itu tercengang, dan semuanya menatap ke aula, tidak berani melangkah maju. Kakak, Winata tampak cemas, dan ingin melangkah maju dan dipukul mundur oleh petir. Kedua saudara perempuan dari keluarga Ding juga mengerutkan kening dan sangat khawatir. Untuk seorang ahli spiritual, ilmu spiritual tingkat rendah tidak akan memicu badai petir, hanya ketika harta roh yang baru lahir menembus ilmu spiritual tingkat jiga, bisa saja menyebabkan badai petir. Tetapi ketika seorang manusia mencapai tahap spiritual tingkat jiga melalui latihan, ia telah berubah menjadi yang terkuat, sangat sulit untuk mencapai tahap itu. Bahkan dua saudara perempuan dari keluarga Ding telah menjadi pembunuh selama bertahun-tahun dan telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia, dan mereka belum pernah melihat seorang pertapa mencapai tahap jiga. Tapi Rocky baru dalam tahap awal tingkat cirai, dan artefak penyempurnaannya sudah menyebabkan badai petir. Bisakah dia selamat dari bencana ini? Kerumunan itu diam-diam, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Seiring waktu berlalu, petir di langit secara bertahap melemah, dan petir yang menyambar juga melemahkan kekuatannya. Dengan raungan rendah, serigala iblis mengambil palu raksasa dan membantingnya ke aula. Sekelompok orang berjubah hitam dan pembunuh mengikuti dari dekat. Disa tiba-tiba pulih, dan berkata dengan cemas, "Tidak, mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil harta karun itu dengan paksa." Serigala iblis mengangkat palu raksasa, tangannya terangkat di atas kepalanya dan berputar, seperti penghalang, menghalangi petir langit. Palu godam bersinar, dan pembunuh di belakangnya mengambil kesempatan untuk bergegas maju. Duar. Dengan kilatan palu besi misterius, serak ke aula. Aula itu hancur berkeping-keping, dan batu bata berhamburan. Saudara perempuan Ding, Sutinah, Winata dan yang lainnya tiba-tiba panik dan berteriak serempak. "Hentikan! Tuan Lin! Rocky!" Dini menjerit menyakitkan, air mata mengalir ke matanya, dan cambuk di tangannya jatuh ke tanah. Tubuh Dini bergetar, wajahnya pucat. Orang-orang di sekitar juga menahan nafas. Kali ini, bahkan manusia kuat ini akan dihancurkan menjadi serpihan. Zapp. Tiba-tiba cahaya keemasan yang menyilaukan menyala di aula, bergegas langsung ke langit. Ada juga ledakan amarah dan petir di langit, petir melonjak. Cahaya keemasan semakin kuat dan kuat, menerangi seluruh langit dengan cahaya keemasan. Tiba-tiba, seseorang melihat ke langit dan berseru, "Lihat itu! Aku melihat dalam cahaya keemasan di langit, sesosok manusia besar muncul samar-samar." Sosok manusia itu berangsur-angsur menjadi jelas di udara, dan itu ternyata adalah pria dengan baju zirah emas. Tiba-tiba, semua ahli spiritual di tanah tercengang, dan pikiran mereka menjadi kosong. Pria berbaju zirah emas itu mengulurkan tangannya di udara. Duar. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, petir dan kilat di udara tiba-tiba berubah menjadi pedang petir besar, yang dia genggam di tangannya. Awan gelap di langit bergulung, dan petir mengelilingi pria berbaju zirah emas itu, seperti dewa.
Pria berbaju zirah emas itu mengambil langkah maju dan dengan kasar mengayunkan pedang petir di tangannya. Serak! Disertai dengan suara lemparan dari kilatan listrik, pedang petir, dengan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia, dia menebas dari langit. Serigala ajaib segera meraung, dan mengangkat palu raksasanya untuk melawan. Namun, pedang petir itu seperti membelah tahu, ia memotong palu besi misterius menjadi dua dengan satu tebasan, dan kemudian, dia memotong langsung dari atas kepala serigala iblis, dan membelahnya menjadi dua. Duar. Setelah gempa bumi besar di tanah, cahaya putih menyilaukan melintas di tanah, hampir membutakan mata orang, dan orang harus menutup mata. Saat cahaya putih lewat, saat kerumunan membuka mata dengan panik, mereka terpana dengan pengkamungan di depan mereka. Seluruh rumah Wang telah menjadi reruntuhan, dan tubuh serigala iblis tidak ditemukan sama sekali, hanya menyisakan sepotong puing hangus, dan lusinan palu besi misterius telah berubah menjadi sepotong besi cair, dan berasap. Tanah dengan radius 100 meter semuanya hitam. Orang-orang yang awalnya berdiri di atas tanah ini juga dibakar menjadi abu. Apakah itu pria berjubah hitam, prajurit penyihir, atau pemburu harta karun? Semuanya menghilang. Hembusan angin bertiup, dan abu hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang di tanah. Ini seperti neraka. Pria berbaju zirah emas di langit juga menghilang, berubah menjadi cahaya keemasan, turun ke bawah dalam lingkaran cahaya dari langit, dan menurunkan pedang ke sesosok tubuh yang berdiri di tengah bumi yang hangus. Rocky membuka telapak tangannya, pedang emas jatuh di telapak tangannya, dan menghilang di telapak tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati sekeliling dengan tatapan dingin. Ada keheningan yang mengerikan, dan kerumunan di sekitarnya membuka mata mereka lebar-lebar, menatapnya dengan ketakutan. Kedua saudara perempuan dari keluarga Ding tiba-tiba pulih dan berteriak kegirangan. Tuan Lin, apakah kamu berhasil memurnikan? Baik. Rocky mengangguk ringan, mengamati kerumunan dengan mata dingin. Meskipun dia melemparkan alat sihir di aula, dia tahu semua yang terjadi di luar. Kakak, kamu terlalu kuat. Minata tampak kagum, menari dengan kegirangan, seolah-olah dia sendiri yang membuat senjata dewa. Bastian juga menarik nafas panjang dan berkata sambil tersenyum masam, akhirnya, Rocky, kamu selalu berada di luar dugaanku. Rocky mendongak dan mengamati kerumunan. Kamu ingin mengambil harta karun. Tidak ada jejak emosi dalam wajahnya. Namun, membuat banyak orang ketakutan. Banyak orang merasakan dingin di punggung mereka dan menjadi cemas. Dek dek dek. Seseorang tidak bisa menahan tekanan yang luar biasa dan tiba-tiba berlutut di tanah. Segera setelah itu, lebih banyak orang berlutut di tanah satu persatu, merangkak di tanah, takut untuk melihat ke atas. Semuanya sepi, dan kerumunan berlutut di tanah, tangannya merangkak. Tidak ada yang berani melarikan diri, dan tidak ada yang berani berdiri. Mereka semua seperti domba di depan singa, jadi tidak ada jalan lain selain berlutut di tanah. Mereka tidak berani berbicara, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menyerah kepada Rocky. Sutinah memutar pinggangnya dan berjalan sambil tersenyum. Rocky, aku tahu kamu pasti akan menjadi master. Dia masih memiliki senyum genit di wajahnya, tetapi nadanya lebih tunduk dan senang. Rocky menggelengkan kepalanya dan berkata, bahan di sini terbatas, dan banyak senjata dewa telah hilang, tingkat ilmu spiritualku tidak cukup, dan aku secara paksa memperbaiki senjata dewa tingkat tinggi, sehingga menyebabkan petir dan badai.
Begitu dia selesai berbicara, semua orang tercengang. Bahkan dua saudara perempuan dari keluarga Ding, Bastian dan yang lainnya terdiam di tempat. Apa? Senjata dewa tingkat tinggi. Menurut aturan alat pemurnian, senjata dewa yang disempurnakan oleh ahli spiritual biasanya satu tingkat lebih rendah dari tingkat kultivasi mereka sendiri, dan paling banyak sama. Misalnya, seorang ahli spiritual di Aurora Realm hanya dapat memperbaiki artefak magis dari level pembentukan inti atau di bawahnya. Jika tidak, bahkan jika senjata dewa disempurnakan, maka tidak akan bisa dikendalikan sama sekali, dan bahkan akan menyerang tuannya. Tapi Rocky hanya di level awal Jirai, jadi dia melompat dua level berturut-turut, melewati tahap Jiga, dan langsung memperbaiki artefak magis tingkat Jinzo. Tidak, itu sudah bisa disebut senjata dewa. Ini sangat mengejutkan. Selain itu, alat pemurnian ini saja sudah menghancurkan bumi. Dan dia juga berencana untuk memperbaikinya, lain kali. Senjata dewa ini sangat menakutkan.